Halo, selamat siang semuanya. Siap. Oke, apa kabar hari ini? Oke, sehat-sehat semua kan? Oke, baik. Jadi kita ketemu lagi di hari ini di bidang studi kita tentang sejarah dunia peminatan. Nah, jadi sebelum kita mulai pen kita, sudah disediakan? Oke, sudah ada, disediakan. Baik, mantap. Nah, baik. Jadi sebelum kita mulai pen kita, seperti biasa, ketua kelas siapkan dan doa. Siap. Sebelum kita belajar kita alam mulai. Kepada kita bersalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai, hari ini ada yang tidak hadir. Mana Setaris? Oke, Setaris. Ada berapa orang yang hadir hari ini yang tak hadir? 30. Sakit siapa? Arifin sakit. Oke, Arya Pranata sakit. Christian sakit. Satu izin ya, Asna Marian. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita supaya semangat, sekaligus ini ice breaking ya. Oke, siapa yang mau maju ke depan sebagai dirjen? Silakan kakak, Opi. Ini sekaligus kita ice breaking ya, supaya sedikit relax. Ayo semua berdiri. Majuta engkau membela yang benar. Majulah menang. Oke, terima kasih. Jadi sudah di depan ya. Oke, silakan duduk. Baik, jadi sebelum kita masuki materi kita yang hari ini kita akan membahas tentang dua sub materi. Pertama, materi kemarin tentang perang Indochina II. Kemudian tentang runtuhnya negara Vietnam Selatan. Oke, nah baik. Sebelum kita mulai, kira-kira materi kita yang kemarin, ada yang masih ingat? Silakan dulu Kak Sabrina. Awal berdirinya Vietnam Selatan. Oke, apa yang kakak ingat tentang materi kita tentang berdirinya Vietnam Selatan itu? Ya, dia dilatar belakangnya dikarenakan Perancis yang berusaha untuk membangun negara boneka dan membuat Vietnam. Artinya Vietnam Selatan sengaja diciptakan oleh Perancis untuk memecah negara Vietnam, sehingga negara Vietnam Selatan itu disebut juga sebagai negara boneka. Betul kan? Oke, ada lagi? Yuk, silakan Kak Anissa. Itu tentang perang Indochina. Jadi latar belakangnya oleh kedatangan Prancis untuk menduduki kembali wilayah kolonial mereka. Ada lagi selain Anissa? Oke, silakan Kak Salsabila. Menurut saya itu dampak perang Indochina pertama itu terhadap ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Mulai dari Amerika Serikat yang mengeluarkan banyak biaya yang menimbulkan inflasi dan juga berpengaruh kepada stok makanan. Berarti kalian masih ingat materi kita kemarin tentang perang Indochina yang pertama. Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita mencoba untuk melanjutkan materi kita. Jadi apa manfaat kalian membahas tentang materi kita hari ini? Hampir sama kayak kemarin. Jadi tujuan pembelajaran kita, materi kita hari ini adalah pertama, kalian bisa menyimpulkan bagaimana jalan perang Indochina yang kedua. Yang kedua, kalian juga bisa nanti mengevaluasi bagaimana runtuhnya negara Vietnam Selatan. Nanti diakhiri oleh kalian membuat, kalau bahasa kita diskusi. Oke, diskusi tentang materi kita hari ini. Jadi kalau kemarin kita sudah ada menyiarkan PPT, udah? Oke, baik. Jadi saya akan mencoba untuk bertanya sama kalian, menurut kalian
apa yang menjadi daya tarik sehingga perang Vietnam itu harus melibatkan dua negara adikuasa. Vietnam itu negara kecil, ngerti kan? Tapi ketika terjadi perang Vietnam itu dua negara besar ikut, satu Amerika Serikat, bosnya blok Barat, satu lagi Uni Soviet. Nah, kalau kalian tahu apa yang membuat Vietnam itu menjadi daya tarik kedua negara adikuasa ini? Silakan Kak Sabrina. Saya kan Pak, kan Prancis membangun negara boneka gitu kan Pak, membuat perpecahan di Vietnam. Terus itu dia mengapa menjadi daya tarik itu dikarenakan takut Vietnam itu jatuh ke negara jadi komunis Pak. Berarti Kak Sabrina itu menganggap Amerika Serikat mau terjun langsung ke Vietnam karena Amerika Serikat takut bahwa nanti Vietnam itu akan menjadi komunis. Perhatikan gambarnya dalam perang Vietnam Selatan ini, lihat perang Vietnam kedua ini antara Amerika Serikat dengan Vietnam, Vietcong. Oke. Nah, ini foto pertama pendaratan Amerika. Yang ini adalah penangkapan para pejuang Vietcong. Nampak? Yang ketiga, nih dampak dari perang. Siapa korbannya? Siapa korbannya? Oh, anak-anak. Anak-anak ikut terimbas. Kalau mereka nggak tahu apa-apa. Jadi perang itu punya dampak. Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi, agar kita tidak lama-lama membuang waktu, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira? Ada, bilang ada, kalau tidak, tidak. Biar kita lanjut. Tidak ada. Baik. Jadi kalau semalam saya sudah menjelaskan sama kalian tentang perang Indochina pertama antara Vietnam yang berpaham komunis dengan Perancis, ya. Kemudian sebelumnya adalah tentang lahirnya negara Vietnam Selatan yang yakni berupa PowerPoint. Oke. Nah, kali ini kita langsung masuk video saja. Kenapa? Karena materinya hampir sama di PowerPoint. Jadi supaya kita menghemat waktu, saya akan mencoba untuk menayangkan video tentang jalannya perang Indochina kedua. Nah, sebelum saya tayangkan, ini ada lembar LKD. Jadi nanti sambil menyaksikan video itu, kalian carilah apa yang mau diskusikan tentang materinya. Kelompok 1 kemarin membahas tentang apa? Yang sudah saya kasih? Oke, mencari tentang perang Indochina 2. Kelompok 2 tentang mencari tentang runtuhnya negara Vietnam Selatan. Mana kelompok 1? Oke, silakan. Ini Kak berkasnya. Kelompok 2. Baik, jadi saya akan mencoba untuk menayangkan video pembelajaran kita yang materinya adalah tentang jalannya perang Indo-Cina kedua. Kali ini, saya akan membahas tentang salah satu peperangan yang bersejarah di dunia, yaitu Perang Vietnam. Perang Vietnam atau Perang Indochina terjadi dari tahun 1955 hingga 1975. Sekarang kita lanjut video yang kedua, yakni tentang runtuhnya negara Vietnam Selatan. Awal berdirinya Vietnam Selatan itu ketika Perancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Saya sudah memberikan kepada kalian setiap kelompok lembar kerjanya. Kemudian silakan kamu diskusikan tentang materi yang sudah saya berikan tadi. Jadi nanti kalau sudah siap, itu yang kalian diskusikan itu tolong presentasikan. Yuk silakan cepat. Cari mana kawannya. Nah, perhatikan di papan tulis, di whiteboard. Oke. Nah, apa sajakah dampak dari perang Vietnam itu? Yang pertama, perang Vietnam itu telah menewaskan lebih dari 2 juta jiwa warga sipil Vietnam. Oke, jadi kalau begitu silakan lanjut tugasnya. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, kita mulai diskusi kita. Siapa yang mau nampil pertama sekali? Oke, silakan. Kelompok 1 apa kelompok berapa ini? Oke, silakan kelompok 1 yang telah membahas tentang
jalannya perang Indochina kedua. Silakan kelompok satu presentasikan hasil diskusi kelompok. Selamat siang teman-teman. Siap. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang perang Indochina yang kedua. Akan dibacakan oleh Aca. Jadi saya di sini akan membaca tentang perang Indochina yang kedua dari tahun 1957 sampai dengan 1975. Perang Vietnam juga disebut perang Indochina kedua adalah sebuah perang yang terjadi antara tahun 1957 sampai tahun 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan Seato. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam atau Vietnam Selatan dan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina atau yang bantuan militer oleh Taiwan dan Spanyol bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba mendukung Vietnam Utara yang berideologi komunis. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, bertanya silakan. Oke, Maria. Lagi saya melihat. Oke, Ona. Silakan Saudari Maria. Pertanyaannya adalah jelaskan secara singkat latar belakang perang Indochina kedua. Terima kasih. Yuk, angkat ke Ona. Lagi. Oke, diskusikan. Oke, kita siap? Bapak. Oke, silakan. Terima kasih kepada Saudari Maria. Saya akan coba menjawabnya. Latar belakang terjadinya perang Vietnam adalah keinginan pihak Vietnam Utara untuk menyatukan ke seluruh Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Oke, silakan yang berikutnya. Dan untuk pertanyaan dari Mona, saya akan mencoba menjawabnya. Yang terlibat dalam Perang Indochina kedua yaitu Perang Vietnam atau Perang Indochina kedua terjadi antara tahun 1955 sampai 1975. Kubu utama yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Di saat yang sama, pertempuran ini juga bagian dari Perang Dingin yang melibatkan dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan Seato. Cukup, baik. Terima kasih. Kelompok satu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas dua submateri. Pertama tentang jalannya perang Indochina kedua. Yang kedua tentang runtuhnya negara Vietnam Selatan. Jadi tadi kita sudah tahu mengapa Amerika Serikat ikut dalam perang ini, karena mereka itu takut mendapatkan efek domino, tahu kan? Artinya Amerika takut komunis itu berkembang. Jadi sebelum kita tutup mulai kita hari ini, tugas diskusinya silakan kumpul sama saya. Kalau namanya sudah ada. Baik, terima kasih. Siapa di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Oke, silakan Bang Ajis. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yang saya dapat, dampak dari kekalahan Vietnam Selatan ada 3. Mulai munculnya korupsi di kubu tentara Amerika. Yang kedua, terdapat pasukan Vietnam Selatan yang memperjualbelikan senjata. Yang ketiga, akibat perperangan Indochina II membuat Amerika mengalami inflasi besar-besaran. Jadi untuk minggu depan kita akan mencoba membahas materi tentang berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, materi ini akan kita bahas minggu depan. Nah, kemudian sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, satu orang dong ke depan. Yuk, silakan yang lain berdiri. Satu, dua, tiga, ya. Karya Pancasila, Aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Jadi supaya kita mendapatkan berkah tentang apa yang kita pelajari ini dan supaya mendapat rahmat dari Yang Maha Kuasa. Oke, silakan, siapkan. Siap. Sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita berdoa mengutamakan kita masing-masing. Berdoa dengar. Doa besar. Pada Allah kita bersalam. Selamat siang anak semua. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan dan say goodbye. Oke, saya keluar dulu ya. Dadah.